Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian orang beriman terhalang-halang disebabkan amwalukum wa auladukum, harta-hartamu dan anak-anakmu, al-zikrillah, daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang disebabkan gara-gara anak-anaknya, hartanya, membuat dia lalai mengingat Allah, beribadah kepada Allah, orang yang melakukan demikian ini, itulah orang-orang yang khasirin, merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdaha lana subulal hidayah wa ajabta an basairina bisyaratal hiwayah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsyadahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua beserta imam dan segenap pengurus Masjid Al-Ansar yang sangat kita hormati dan kita muliakan, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh sahabat dakwah kita yang berhadir pada subuh yang barokah ini, harapan terbesar kita kepada Allah, semoga sisa-sisa umur yang singkat ini mampu kita manfaatkan menambah amal-amal soleh kita sebagai bekal besok berjumpa dengan Allah. Semoga pertemuan di dunia ini berkenan Allah telah mengumpulkan kita kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bukti kecintaan kepada Rasulullah, kita sama-sama lantunkan selawat kepada beliau sebagai wasilah jalan. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
diberi rahmat dan percurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bukan iblis namanya kalau bukan orangnya suka pendendam, iri hati, dan punya sifat dengki. Itulah yang terjadi ketika juga kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan juga dilanjutkan sejarah itu di penghujung Muharram ini terjadi juga kepada salah satu Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Maka yang kita ceritakan pada subuh ini riwayat seorang nabi, seorang rasul yang bernama Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Kita ingin petik pelajaran dari ketabahan dan kesabaran yang dialami oleh beliau Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub ini Bapak Ibu orang yang sangat kaya raya. Dalam tafsir dia ini punya ternak yang sangat banyak. Nabi Ayyub itu bukan pedagang, tapi dia peternak. Banyak hartanya Bapak Ibu. Kemudian juga anak Nabi Ayyub ini dalam tafsir satu riwayat menyebut sebanyak 12 orang, dan itu semuanya laki-laki. 12 orang anak, maka juga istri Nabi Ayyub ini sebanyak 3 orang Bapak Ibu. Jadi kalau di persentase wajarlah 3 induknya, 12 anaknya. Sedangkan sekarang saja banyak orang satu induknya 13 anaknya, tak heran kita Bapak Ibu. Yang heran itu kita kadang-kadang tak ada ayahnya, banyak anaknya. Itu heran kita Bapak Ibu. Dari mana ini kan begitu kira-kira. Nabi Ayyub 3 istrinya, 12 anaknya. Kalaupun mereka dibagi ini 3, 3, 3, kira-kira 4 masih wajar lah. Karena istri Nabi Ayyub ada 3 orang. Apa kata iblis? Lapor dia sama Allah. Ya Allah, ya kata Allah, itu Nabi Ayyub itu karena kayanya dia itu, makanya mau dia taat beribadah kepada engkau. Lalu apa yang kau inginkan kata Allah? Beri aku izin ya Allah supaya aku hancurkan semua kekayaan Nabi Ayyub itu, dan kita lihat apakah dia masih tetap ibadah kepada engkau. Kata Allah, silakan. Dipanggil iblislah seluruh konco-konconya yang bernama setan, penderuat, tuyul dan sebagainya kuntilanak. Dipanggil untuk apa? Satu misi, menghancurkan harta kekayaan Nabi Ayyub alaihissalam. Apa tadi kekayaannya? Ternak. Ada yang dibakar, ada yang dimatikan. Intinya langsung drastis, mudah bagi Allah membuat seseorang jatuh miskin dalam hitungan detik Bapak Ibu. Tak perlu bagi Allah hitungan sehari, sepekan, sebulan, apalagi setahun. Detik habis semua harta itu dibuat Allah. Lalu kemudian setelah harta itu habis, menyamarlah iblis ini, dia seolah-olah seperti orang tua, dan kemudian dia berjumpa dengan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub tak tahu itu adalah seorang iblis yang menyamar. Apa katanya? Wahai Nabi Ayyub, ya kata Nabi Ayyub, bukankah selama ini kau sudah beribadah kepada Tuhanmu? Benar. Selama ini kau taatnya luar biasa? Benar. Hari ini Tuhanmu sedang menghinakanmu. Kau taat beribadah, kau rajin infak sedekah, malah hartamu habis semua dibuat Allah. Berarti memang Tuhanmu tak sayang sama engkau Ayyub. Pertanyaan Bapak Ibu, mananya lebih mudah kita beribadah ketika sedang banyak duit, ketika ada harta, ketimbang kita mohon maaf fakir miskin? Tolong sekali karena ini sungguh Bapak Ibu agak payah koneknya kan. Mana lebih mudah
menurut Bapak Ibu kita beribadah kepada Allah ketika kita punya harta, ada duit, ketimbang mohon maaf susah, sulit, fakir, miskin? Mana lebih mudah? Kata Bang, lebih sulit nampaknya Pak Ustaz menjawab pertanyaan ini. Dicatat Bapak Ibu ya. Lebih gampangnya Bapak Ibu kita melakukan ketaatan ketika kita sedang berkecukupan. Sebenarnya awalnya begitu. Contoh nih, kalau pagi ini hujan lebat, kemudian kita tak ada mobil, Honda tak ada, mantel tak ada, rumah jauh, artinya kita susah. Mampu Bapak datang ke sini, mantel tak ada, bawakan baju dua, bungkus lagi sampai kamar mandi tukar lagi. Mana lebih mudah beribadah bagi orang yang mobilnya ada, rumahnya tak pada jauh, ketimbang yang kita sebutkan di awal tadi. Berubah pendirian Bapak Ibu kan? Lebih mudahnya kita melakukan ketaatan Bapak Ibu di saat kita berkecukupan. Sebenarnya begitu. Maka dipancing sama iblis. Tengok ayo, bagaimana cara Tuhan memperlakukan engkau. Selama ini kau berkecukupan, wajarlah engkau taat. Sekarang hartamu habis dibuat Allah. Apakah kau masih beribadah? Dengarkan jawaban Nabi Ayub. Justru aku senang, kata Nabi Ayub. Kau senang pula dalam hati iblis. Kalau hartaku ada, ibaratnya kalau sekarang di mobilku ada, masih ada aku berbagi cinta dengan Allah karena mengurus harta ini. Kadang-kadang sudah azan zuhur di Masjid Al-Ansar, rupanya tiba-tiba ban mobil meledak. Oh, lapor ke tempel ban dulu, tertundalah sholat zuhur gara-gara. Azan asar sampai di Tandul, begitu mau belok rupanya patah pula kampas rem, tak bisa mobil jalan, ngurus itu lagi. Ibarat pendekatan paham begitulah Bapak Ibu. Artinya kata Nabi Ayub, tidak apa-apa. Gara-gara ternakku yang banyak selama ini, kadang-kadang tertunda juga ya berbaginya aku ibadah mengurus harta ini dibanding dengan sekarang tak punya harta. Jadi kau tak marah sama Allah Ayub? Kata iblis, ngapain aku marah? Dengar baik-baik Pak Tuan, jangankan harta benda yang diberikannya samaku, diriku ini pun adalah milik dia. Kalau dia ambil detik ini pun aku pasrah dan rela, tak bisa komplain sedikit pun. Langsunglah pedang pegang jidat si iblis ini berbalik badan dia, kemudian dia mengadu sama Allah. Ya Allah, tak bisa aku lewat harta Nabi Ayub itu menyesatkan dia supaya dia tak beribadah. Malah semakin dekat dia, makin banyak durasi waktu dia untuk ibadah kepada engkau dibanding waktu dia masih punya harta. Bingung aku ya Allah, boleh tak aku kasih kesempatan kedua? Ini sifat-sifat iblis ini ngeri. Tadi minta cuma satu saja, request satu saja. Kasih sekali lagi Allah. Kalau ini berhasil, mau yakinkan, nanti tak berhasil, kira-kira begitulah. Nanti tak berhasil, cuma coba-coba, kata Allah. Enggak, ini berhasil, betul ya, betul. Oh sumpah, ini sumpah. Kau cobalah, kata Allah. Apa yang kau inginkan yang kedua? Dengan kuasa tentu dengan izin-Mu ya Tuhan, berikan aku juga kesempatan. Mungkin karena anak-anaknya memotivasi dia, istrinya pun juga memotivasi dia, lalu kemudian engkau masih tetap melihat Ayub itu beribadah kepada engkau. Apa yang kau inginkan yang keduanya, kata Allah? Bagaimana ya Allah kalau matikan, musnahkan semua anak-anaknya? Kata Allah, silakanlah. Berangkat lagi, kumpulkan anggota lagi, qadarullah, mati semua anak yang 12 ini. Apakah Nabi Ayub mundur? Datang kembali iblis menyamar, dia tanya, Ayub, memang salah nampaknya kau memilih Tuhan. Hartamu habis, anakmu pun mati sekarang dengan serentak dibuat Tuhanmu. Begitupun masih ibadah kau sama dia. Begitu jahatnya dia sama engkau. Kata Nabi Ayub,
Kalau bahasanya, kalau sekarang kita tengok di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian orang beriman terhalang-halang disebabkan amwalukum wa auladukum, harta-hartamu dan anak-anakmu, al-dzikrillah, daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang disebabkan gara-gara anak-anaknya, hartanya, membuat dia lalai mengingat Allah, beribadah kepada Allah, orang yang melakukan demikian ini, itulah orang-orang yang khasirin, merugi. Tapi Nabi Ayub tak baca ayat itu karena ayat itu belum turun, karena itu diturunkan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Petikannya sama. Gara-gara harta itu mulai hampir ada waktu terbuang, tak bisa connect langsung penuh dengan Allah. Sekarang wahai Pak Tua, anak-anakku meninggal mati dipanggil oleh Allah, maka semakin konsentrasi bagi aku beribadah kepada Allah. Biasanya kalau ibarat sekarang dekatkan paham, azan di Masjid Al-Ansor mau berangkat, anak nomor 1 ini menangis, paksa gendong dulu. Kadang-kadang sudah mulai berangkat ke masjid, datang anak nomor 2, ompol pula di baju ataupun di kain sholat ganti, tertunda waktu ibadah. Sekarang anak-anak kita ada lagi plok, tak ada yang mau pengurus lagi, kata Nabi Ayub. Lalu kalau Tuhanku mengambil hartaku, aku senang. Tuhanku mengambil anakku Pak Tua, aku makin senang, makin tak ada yang bercabang pikiranku kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuning mencret iblis memberi memikirkan apa lagi caranya supaya kira-kira ini merubah ibadah Nabi Ayub ini. Sekali lagi, bukan iblis namanya kalau bukan punya sifat iri hati dengki tak habis akal, supaya memang hamba-hamba Allah ini sesat, tidak beribadah kepada Allah. Dia datangi Allah kali ketiga, ya Allah, harta Ayub habis, dia makin taat, anak-anaknya mati semua, dia makin taat. Kasih kesempatan ketiga ya Allah. Tapi kemarin kau minta cuma 1, kemudian kau minta 2 sudah ku kasih, sekarang minta 3 lagi. Kasihlah ya Allah. Digompalnya lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau kan pengasih penyayang ya Allah, masa kali ketiga tak boleh? Kira-kira begitu lah. Kata Allah, ayalah, apa lagi yang ketiga? Karena sehatnya Nabi Ayub itu, makanya dia taat sama engkau. Lalu coba kau izinkan aku ya Allah meniupkan angin supaya dia berpenyakit, dan kita lihat nanti ketika dia sakit, apakah masih saja taat kepada engkau, dan saya pastikan dia akan durhaka kepada engkau. Yakin kata Allah? Yakin ya Allah. Berapa persen? 2000% ya Allah. Laksanakan, siap. Orang. Dalam riwayat saya baca, ketika Nabi Ayub itu sedang sujud, tapi jangan Bapak Ibu dimaknai sholat macam kita sekarang ini, karena masing-masing ibadah Nabi-Nabi terdahulu adalah berbeda-beda. Ada yang ibadahnya hanya tegak saja. Siapa ini Pak Ustaz? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman itu diriwayatkan, kenapa dia meninggal dalam keadaan berdiri memegang tongkat, sampai jin semua tak ada yang bisa menegur karena takut, karena memang bukan karomah, mukjizat Nabi Sulaiman itu semua makhluk tunduk kepada dia, termasuk jin, hewan, binatang dan yang lain. Kenapa Nabi Sulaiman ini ketahuan ketika sudah terjatuh? Karena rayap memakan tongkatnya, dan kemudian Nabi Sulaiman terjatuh, barulah semua sadar Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Meninggalnya Nabi Sulaiman tegak dalam keadaan apa nih Pak Ustaz? Rupanya Nabi Sulaiman itu sholat juga, tapi sholatnya hanya berdiri saja. Itu satu riwayat menunjukkan Nabi-Nabi terdahulu pun sholat, tapi disempurnakan gerakan sholatnya setelah Nabi kita berangkat Isra wal Mi'raj. Kembali, Nabi Ayub ketika sedang sujud,
Apakah mungkin ibadah sholatnya, cara ibadah ritualnya Nabi Ayub sujud saja? Wallahu a'lam. Satu riwayat menyebut, datanglah iblis dari bagian belakangnya meniupkan angin penyakit. Satu riwayat menyebut datang meniupkan dari ubun-ubunnya. Maka setelah selesai Nabi Ayub beribadah, merianglah badannya. Mendekatkan paham, ada yang menyebut seperti penyakit Nabi Ayub ini kalau orang sekarang macam penyakit kulit apa namanya Pak, kalau yang kena angin itu menggigil kita. Penyakit apa itu? Penyakit yang bercak-bercak bernanah itu. Kalau bahasa Mandailingnya tempat kami dengan Ustaz Junaidi, paridion namanya. Sini saya tidak tahu. Campak. Bukan itu Bapak Ibu. Anak kecil biasa kena itu. Kalau dia sudah kena sekali, itulah itu. Daripada bermasalah nanti yang nanti Bapak Ibu paham. Asal kena angin ketakutan, asal dingin cuaca menggigil, asal kena air makin mengembang dia. Kalau bahasa orang sekarang kalau tak salah penyakit cacar kata dia. Bengkak-bengkak mau bernanah Bapak Ibu. Jangan sampai kita menurunkan marwah kemuliaan Nabi Ayub. Kita sebut saja kalau dalam riwayat itu mereka menyebut, ada yang menyebut penyakit kulit, penyakit campak, penyakit lepra, dan ada yang paling parah menyebutnya sampai menjijikkan dan menular, sehingga Bapak Ibu ada yang menyebut ulama itu diusirlah Nabi Ayub dari kediaman tempat tinggal disebabkan karena takut tertular kepada masyarakat yang lain. Ujian terberat Bapak Ibu. Sebulan 2 bulan berganti tahun, penyakit bukan bertambah makin sembuh, malah bertambah parah Bapak Ibu. Masyarakat sudah mulai tak menerima, fungsikan Nabi Ayub, nanti menular ke tempat yang lain, ke orang lain, fungsikan. Sepakat masyarakat, fungsikan Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub ini sedang sakit, tengok Bapak Ibu, berapa istrinya tadi? 3. Datanglah yang pertama, ngomong dia, wahai suamiku Ayub, ya kata Nabi Ayub, dulu kita kaya, anak-anak kita ada, sekarang jangankan kaya, anak tak ada, malah kau ini sekarang sakit tak bisa menafkahi aku. Lalu kata Nabi Ayub, mohon izin, saya tak kuat lagi bersama dengan engkau, tolong ceraikan aku. Memang begitunya istri ini ya betul. Kalau bahasa orang Medannya, ada uang awang saya, tak ada uang awang melayang, ya kan Pak? Begitu kan Bu? Oh tidak juga ya? Oke. Ini kan Sumatera Utara saya sebutkan. Ada uang abang saya, tak ada uang abang melayang. Terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kalau itu yang kau inginkan, tidak apa-apa wahai istri, aku rela, ridho. Ini tolak engkau, selesai. Berapa lagi tinggal? 2 lagi. Beberapa tahun kemudian datang yang kedua lagi, lapor, wahai suamiku, dulu harta ada, anak ada, kemudian juga kawanmu satu lagi sudah berkurang, kau nafkahkan tak bisa karena dengan penyakit ini, rasa-rasanya aku belum ikutkan yang pertama, tak kuat lagi wahai suamiku. Kata Nabi Ayub, tidak sabar kau dengan cobaan ini, aku tak kuat lagi suamiku. Kalau begitu gimana? Aku juga minta cerai. Ini cerai. Tolaklah. Selesai. Berapa lagi tinggal Bapak Ibu? Tinggal 1. Mungkin kita bini pertama itu, ya kan Pak? Bini pertama, cinta pertama, dan kesan pertama, panjang ceritanya Bapak. Maka bapak-bapak jangan coba-coba. Ujian terberat bagi seorang istri di saat suaminya miskin. Kalau lulus istri itu menghadapi suami miskin, sukses mereka bisa. Ujian terbesar bapak-bapak ketika sudah mulai berduit, di situ baru mulai tingkahnya itu. Biasanya begitu. Miskin amat, diterima bini itu pertahankan Pak. Kalau belum mati jangan mandikan, artinya jangan diganti. Maksud saya. Ya Bapak Ibu, kalau sudah berduit, mulailah nanti. Kalau sudah mulai berduit, mulai berharta, yang nomor 2, 3 dan selanjutnya itu hanya sekedar bisik-bisik tetangga. Karena nampaknya dia ada sama kita ini, makanya dia mulai main mata. Kalau dulu Bang Iben ini susah, tidak ada orang suka ini.
kecuali kakak yang sekarang ini itulah bapak yang setia. Kecuali kakak udah meninggal besok, saya yakin tidak tahan juga kalau besok menikah lagi. Bapak kalau sudah menikah, artinya gimana? Terjadi ke Nabi Ayub nomor 2 pun minta, tidak apa-apa, menceraikan kita. Satu yang bertahan itu dalam riwayat disebut bernama Siti Rahmah. Kita orang Indonesia menyebut Siti Rahmah, masih keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, kemudian ke Nabi Yusuf alaihissalam, turun ke bawah. Istri Nabi Ayub itu juga masih mengalir darah Yakub Yusuf di badan Siti Rahmah. Itulah yang mengurus Nabi Ayub selama 18 tahun. Bapak Ibu berpenyakit tapi sabar dalam ketabahan luar biasa. Setelah 18 tahun mengurus Nabi Ayub sendiri, lamar pekerjaan pun kesana kemari, dibisik oleh orang. Satu ketika melamar di tempat pekerjaan adonan roti, kemudian ketahuan sama yang punya roti dari bisik-bisik tetangga. Pak, ya, tahu bapak siapa karyawan bapak yang mengadon roti itu? Enggak, kata yang punya toko ini. Itu istri Nabi Ayub. Siapa Ayub tuh? Yang lakinya kena penyakit kulit yang menular itu. Nanti kalau bapak pekerjakan bininya sini, tangannya kan pegang-pegang Ayub tuh. Nanti menular dimakan orang, roti ini kena tuntut bapak, tutup toko bapak ini. Dia juga pikirnya, dipecat langsung Siti Rahmah, tidak bisa bekerja. Nabi Ayub tidak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya di rumah saja pasrah dengan kesabaran. Pulang Siti Rahmah dengan menangis terseduh-seduh. Ditanya sama Ayub, kenapa wahai istriku kau menangis, kau sedih? Apakah kau menyesal? Apakah mungkin kau mau nyusul juga dengan istriku yang kedua yang minta cerai? Kata Siti Rahmah, wahai suamiku, barusan saja aku dihinakan oleh orang. Tak ada orang yang mau mengerjakan saya. Makan apa kita hendaknya? Lalu apa yang kau inginkan? Suamiku, engkau kan seorang nabi, ya? Tidak akan turun kemuliaan Allah kalau dia menyembuhkan engkau, dan tak sulit bagi Allah mengangkat penyakit itu sebagaimana cepatnya penyakit itu datang. Lalu doalah suamiku sama Allah supaya kau sembuh. Kata Nabi Ayub, berapa lama supaya aku sakit semenjak kau rawat selama ini? 18 tahun suamiku, 18 tahun. Ibu kalau bapak kena penyakit gula 3 tahun, cemana kira-kira ibu? Komplain kan? Doa bang, doa, berobat. Kalau enggak, ibu tahajud doanya udah lain. Mana mereka mau begini? Kok lama kali baru singgah ke rumah ibu? Tetangga sebelah kemarin kena gula 2 pekannya lewatnya. Laki awal udah 3 tahun dah lewat. Siti Rahmah dan dia doakan begitu. 18 tahun bang aku rawat, bukan tak ikhlas ya bang. Kata Nabi Ayub, berapa lama aku sehat? Puluhan tahun bang. Petikannya, malu aku angkat tanganku kepada Allah minta disembuhkan, karena baru 18 tahun yang aku sakit, berpuluh tahun selama ini aku sehat. Terbalik dengan kita, 7 hari dalam sepekan, 6 hari bapak ibu sehat, bukan, tidak ada masalah. Cuma sejamnya hari ke-7 sakit gigi. Coba bapak ibu yang ingat waktu sehat atau sakit? Pasti kita katakan sama Allah, ya Allah sakit betul gigiku ini. Kalaulah kita ini mencontoh Nabi Ayub, tidak apa-apa sakit gigi ini, kan baru 1 jamnya. 7 hari yang lewat, 6 hari yang lewat, tidak ada penyakit ini. Kok komplain? Nabi Ayub katakan, baru 18 tahun yang aku didasari, puluhan tahun aku sehat, malu aku angkat tangan kepada Allah. Di desa Siti Rahmah betul, di desa Siti Rahmah, doa alamam. Sama dengan ibu mendesak bapak, beli mobil bang. Tak tahan aku kepanasan lagi ini, beli segala macam. Terakhir memang luluh juga haji Nabi Ayub. Diangkatnya tangannya. Maka judul ceramah kita di nanti itulah yang terkandung di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Wa Ayyuba, dan Nabi Ayub itu isnada rabbahu. Nabi Ayub itu angkat tangan berdoa kepada Rabbnya. Anni, sesungguhnya aku ya Allah
yadurru, ditimpa sesuatu yang menyulitkanku, wa anta, dan engkau ya Allah arhamur rahimin, yang maha penyayang dari semua yang maha penyayang. Terakhir Nabi Ayub angkat juga tangannya minta supaya disembuhkan oleh Allah. Petikannya, tidaklah Nabi Ayub minta disembuhkan supaya kembali berusaha dapat harta, bukan niat untuk menambah bini supaya punya anak lagi, tapi yang diminta Nabi Ayub, karena ya Allah masan yang buruk, gara-gara penyakit ini ya Allah tak bisa lagi aku maksimal beribadah. Kalau sekarang Pak, kalau umat rematik itu tidak bisa tegak lama, diganggunya kita saat tegak. Kalau sakit pinggang ini dengan tausiah pun tak bisa lama-lama, bolak-balik awak ganti-ganti tempat duduk ini Pak. Aku perhatikan tadi Bapak jarang lah, ibu-ibu yang banyak ini majelis taklim apalagi. Nanti Ustaz baru ucap salam, masih bagus duduknya, masih dilipatnya kakinya. Begitu muqaddimah mulai bergeser dia. Mulai setengah isi disampaikan ceramah itu, kalau bersegan dia sama Ustaz, diselonjorkannya kakinya ke depan Bapak Ibu, diselonjorkannya. Marah Ustaz itu udahlah, maklumnya kita itu. Maka kalau ada penyakit yang mengganggu Bapak Ibu untuk melakukan ketaatan, baca doa Nabi Ayub ini, beliau pun juga minta kepada Allah. Maka momentum Muharram, masih di ujung Muharram, bagaimana kata ulama, Allah memuliakan para nabi rasul di bulan Muharram. Siapa yang mengamalkan persis amalan nabi-nabi terdahulu, dia pun besar kemungkinan akan dimuliakan Allah seperti Allah muliakan nabi-nabi terdahulu. Bapak Ibu yang punya penyakit menahun, yang sudah berobat ke sana kemari dan sembuh, tempelkan tangan sebelah kanan. Kalau sering sakit kepala, migrain sebelah, tempelkan, baca doa ini, anni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, Tuhanku, anni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Diulang-ulang Pak. Kemudian kalau bisa tiupkan ke telapak tangan, usapkan di mana yang sering sakit. Bagaimana Allah angkat penyakit Nabi Ayub, juga kita berhak mendapatkan kemuliaan mumpung masih di bulan Muharram. Sembuh Nabi Ayub, kita potong ceritanya sembuh. Lalu Pak Ustaz, hikmah pertama Bapak Ibu, sebenarnya lebih dekatnya kita kepada Allah di saat kita sedang sulit dibandingkan kita sedang senang. Yakin Ustaz itu? Yakin 2000%. Mana lebih mudah? Saat cukup ketika miskin, saat cukup harta lebih mudah melakukan ibadah. Mana lebih dekat dengan Allah ketika sakit ketimbang sehat, ketika susah, ketika sedang berkecukupan? Kucontohkan yang paling mudah. Ustaz Putih mau berangkat ke Pekanbaru. Rupanya ban mobil tipis. Sudah tahu saya, petapahan masuk lubang meledak ban. Tapi karena duit tak ada, saya padam-padamkan ke Pekanbaru, wajib berangkat. Begitu berangkat Bapak Ibu dengan ban yang tipis tadi, maka zikir saya di jalan itu biasanya agak dekat saya sama Allah. Ya Allah, sampaikan saya ke Pekanbaru. Kalau sempat meledak ban ini, duit kita ada, kacau banget ini ya Allah. Ada zikirnya saat sulit. Pas tiba-tiba mau ke Pertamina, dicek dompet, Allah Akbar, tinggal pula dompet, tinggal dompet Bapak. Dicek ATM apalagi, di dompet itu semua, telepon istri, pulsa tak ada, oh Tuhan. Yang dikenal di Ketapang tak ada pula. Cuma nak pinjam duit. Ditengok amper mobil, tinggal mungkin 1 liter lagi dan kedip-kedip dia. Di saat genting seperti itu Bapak Ibu, masih adakah kira-kira kita merasa yang kedua itu adalah keringat dingin Bapak Ibu, keringat dingin. Hancurlah ini, kemanalah aku mengadu kira-kira. Tengok ini dan kanan orang Batak semua. Awak punya stiker mobil udah Ustaz, akan mungkin dibantu ini biar orang Batak. Begitulah kira-kira Pak. Kacau. Di saat genting seperti itulah diinginkan Allah, engkau sedang dekat-dekatnya dengan dia. Sedangkan kaki saja bongkar kena asam urat. Zikir Bapak Ibu sering yang menyebut Allah, Allah, Allah. Itu juga yang dirasakan Nabi Ayub. Saat aku sakit, dekat kali aku sama Allah.
Sejauh ini Bapak memilih sakit apa sehat? Hah? Sehat juga ya, belum terpengaruh juga. Kata anaknya, ya ayah kalau sakit jangan nanti merengut. Sakit kali ini, sembuhkan aku Tuhan. Kira-kira begitu. Datang anaknya sebelah, ya jangan bilang begitu. Jadi gimana? Sebut Allah ya, Allah, Allah. Sakit kali ini, Allah. Sama aja ya kata dia. Allah pun bilang sakit juga ya kata dia. Lagi gimana ini? Tidaklah biarpun kau zikirkan langsung kau sembuh, tapi ingat catatan kecilnya, di saat engkau sakit dibuat Allah, engkau hari itu sedang merasa dirimu lemah, kau butuh bersandar kepada yang maha kuat, dan ketika yang keluar dari lisanmu mengucap ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikirmu bertambah dikala kau sakit, tersenyum Allah melihat hamba seperti ini, maka sakitnya pun orang beriman menghapuskan dosa-dosanya. Kalau biasa sabar. Kalau bapak ibu sedang sakit tak sabar, 2 kali kenanya. Sakitnya tahankan, dosa pun bertambah. Itu. Maka pas sakit itu sabar-sabar aja. Lagi sakit pinggang tuh, berobat tak sembuh-sembuh juga. Amalkan doa tadi. Tidak sembuh juga, tak ada pilihan lain kecuali sabar saja. Apa sebab? Kalau kita mau urut dalam hidup ini, lebih seringnya kita dekat dengan Allah di saat susah dibandingkan sudah kita senang hari ini Bapak Ibu. Dulu belum punya rumah, mati-matian tahajud itu 4 rakaatnya tiap malam, meleleh air mata itu. Ya Allah, tanah sudah terbelung, cuman fondasi belum lagi bisa dicor. Aku butuh semen 200 sak ya Allah. Engkau yang maha kaya ya Allah. Zikirnya pun panjang. Ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Kau yang kaya, kau yang maha memberi kekayaan ya Allah. Sebulan khusus ibadah sama Allah. Begitu dapat fondasi rumah, agak-agak kurang sedikit. Tidak aman itu kata dia. Mikir dia, kalau fondasi aja mana bisa ditempati? Balik tahajud balik. Sholat hajat lagi balik. Dulu 4 rakaat, sekarang 6 rakaat. Doa lagi ya Allah. Tidak ada juga gunanya tanah, ada fondasi tak bisa ditempati. Kasih dah ya Allah. Triplek asbes pun jadilah. Yang penting tak nyewa-nyewa dan tidak nyewa-nyewa. 2 bulan dikasih dari sama Allah. Setelah dikasih sama Allah, agak jauh sedikit sebulan. Bulan ketiga mikir lagi. Kawan sebelah ya Allah ada yang kipas anginnya. Orang itu batu batanya diplester lagi. Tidak susah bagi ya Allah masih batu bata sama semen supaya dinding berubah. Lagi triple ya Allah. Sedih kali kuasa Allah. Kasih ya Allah ya. Kata Allah, nah. Sampai bapak berumur sekarang 40-50 tahun, hendaknya berhenti di saat kita berdoa, dan jauh kita lebih khusus berdoa di saat kita lagi susah-susahnya dibandingkan setelah senang kita sekarang. Kalau sudah kamar itu spring bednya harga 14 juta, AC-nya pun gigil, mau panas bisa, dingin bisa, kamar 40 kali 40, lengkap fasilitasnya, subuh pun akan bangun dari kawan itu Bapak Ibu. Lama loloknya kata Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu makin marah dengan ceramah ini, kita sudah sampai di sini saja lagi Bapak Ibu. Karena makin panjang lagi, makin payah urusan nanti Bapak Ibu. Petikannya, tidak selamanya sakit itu hina, miskin tidak selamanya hina, tergantung kita menyikapinya. Sakit pun bisa jadi bahagia, miskin pun bisa bahagia, yang intinya kembali kepada diri kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Maafkan Ustaz Bapak Ibu dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.